Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait analisis biaya relevansi keputusan taktis yang beranggotakan Adik Rizky Hadikusuma dengan NPM 20 01 08 10 September Vitasari 21 01 08 1002, Ratu Putri Yulianda 21 01 08 1004, Abelia Putri Balkis 21 01 08 1008. Materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian keputusan taktis relevansi. Pengambilan keputusan taktis merupakan pengambilan keputusan yang segera atau terbatas ruang lingkupnya dan biasanya bersifat jangka pendek yang seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuannya adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau berskala kecil. Selanjutnya, perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan suatu gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan. Sehingga ketika biaya yang dikeluarkan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut, hal ini akan menjadi suatu kerugian bagi perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya ada model. Yang pertama, mengenali dan menemukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan, serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, mengidentifikasi biaya dan manfaat mana yang relevan atau tidak relevan, serta menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan. Selanjutnya, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif, memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor, misalnya bahan baku. Bahan baku mengirimkan sumber pasokan dan perkiraan kestabilan harga dan lain-lain. Membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abelia. Baiklah, selanjutnya keputusan bauran produk. Di dalam keputusan bauran produk itu mempunyai dua, yaitu bauran produk disebut juga sebagai varian produk. Bauran produk adalah satu set produk dan unit produk yang ditawarkan penjualan kepada pembeli. Kedua adalah perusahaan memiliki keleluasaan dalam memilih bauran produk mereka. Kemudian mengenai bauran produk dapat berdampak signifikan terhadap laba perusahaan. Selanjutnya, ada penetapan harga berdasarkan biaya. Karena pendapatan harus menutupi biaya perusahaan untuk menghasilkan laba, banyak perusahaan menetapkan biayanya dulu. Perusahaan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Sebagian biaya merupakan biaya dasar dan markup. Markup adalah persentase yang dibebankan pada biaya dasar. Perusahaan yang produknya bergantung pada penawaran secara rutin menetapkan harga penawaran berdasarkan biaya. Ini merupakan rumus penetapan harga. Harga sama dengan biaya produk ditambah laba yang diinginkan. Kemudian ada keputusan investasi modal.
berhubungan dengan proses perencanaan, penentuan tujuan dan prioritas, pengaturan pembiayaan dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Proses pembuatan keputusan sering disebut dengan penganggaran modal. Ada dua jenis penganggaran modal, proyek independen dan proyek mutual eksklusif. Baik, Kemudian materi. selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ratu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis keputusan investasi modal. Yang pertama, proyek independen adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lain. Contohnya, keputusan Astra Internasional untuk membangun pabrik baru Toyota tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Lalu yang kedua ada proyek mutuali eksklusif adalah suatu proyek yang jika proyek diterima akan membuat ditolaknya alternatif proyek lain. Misalnya, keputusan untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau menggantikannya dengan mesin yang terotomatisasi. Next. Selanjutnya ada perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target adalah suatu metode penetapan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau harga target yang tersedia dibayar pelanggan. Hal ini sering disebut perhitungan biaya berdasarkan harga atau price-driven costing. Perhitungan target costing merupakan metode pengerjaan terbalik dari harga untuk menentukan biaya. Departemen pemasaran menetapkan karakteristik dan harga produk yang paling dapat diterima pelanggan. Kemudian teknisi perusahaan bertugas mendesain dan mengembangkan produk sedemikian rupa sehingga biaya dan laba dapat ditutupi oleh harga. Next. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.